Kita sering menganggap ambisi dan kemalasan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Tapi kenyataannya, banyak orang yang ambisius, tapi juga malas. Mereka punya mimpi besar, pengen punya bisnis sendiri, pengen jadi ahli di bidangnya, pengen punya pengaruh, pengen hidup bebas finansial, tapi tiap kali mulai, muncul perasaan ini. Nanti deh, aku belum siap, lagi males nih. Dan akhirnya, mimpi besar itu hanya tinggal jadi bahan overthinking sebelum tidur. Oke, pertama, kenapa bisa ambisius tapi malas? Ambisi itu datang dari visi jangka panjang. Kita bisa membayangkan versi ideal dari diri kita. Kita tahu apa yang kita inginkan, bahkan tahu kenapa kita menginginkannya. Tapi kemalasan muncul dari resistensi jangka pendek, dari rasa takut gagal, dari ketidaktahuan harus mulai dari mana, atau dari kecanduan kenyamanan dan distraksi. Ini bukan soal kamu bodoh atau kurang niat. Ini soal konflik antara sistem otak yang berbeda. Otak jangka panjangmu ingin kesuksesan, tapi otak jangka pendekmu ingin kenyamanan instan. Dan sayangnya, otak jangka pendek menang setiap hari. 2. Kemalasan. Itu sinyal. Kita sering melabeli diri sendiri sebagai seorang yang pemalas. Tapi sebenarnya kemalasan itu bisa diartikan sebagai sinyal. Sinyal bahwa tugasnya terlalu besar. Sinyal bahwa kamu takut gagal. Atau bahkan, sinyal bahwa kamu lelah secara fisik atau mental. Daripada melawan kemalasan dengan rasa bersalah, lebih baik kita dengarkan sinyalnya dan cari jalan strategis. 3. Solusinya. Bangun sistem, bukan andalkan mood. Motivasi itu datang dan pergi. Tapi sistem yang baik bisa jalan bahkan saat kamu nggak termotivasi. Kalau kamu ambisius tapi malas, kuncinya satu. Buatlah pekerjaanmu menjadi kecil atau simple, sehingga tidak ada alasan untuk kita menolak. Ingin nulis buku? Jangan mulai langsung dengan satu bab, tapi mulailah dengan satu paragraf. Ingin olahraga? Jangan langsung 1 jam. Mulailah dengan 5 menit peregangan. Ingin mulai bisnis? Mulai dari nulis 3 ide di catatan ponselmu. Kerjakan hal terkecil yang bisa dikerjakan sekarang. Bukan karena itu cukup, tapi karena hal itu yang bikin kamu segera memulai dan bergerak. 4. Gunakan malasmu untuk jadi efisien. Orang yang malas tapi ambisius punya potensi besar untuk jadi inovatif. Kenapa? Karena mereka cenderung mencari cara tercepat dan termudah untuk mencapai hasil terbaik. Mereka nggak mau kerja keras yang sia-sia, mereka ingin kerja cerdas. Dan itu bisa jadi kekuatan kalau diarahkan dengan benar. Gunakan teknologi, automasi tugas-tugas berulang, buat template, sistem kerja, atau kebiasaan yang meminimalkan friksi. 5. Konsistensi kecil lebih kuat dari ledakan semangat. Kita sering nunggu waktu yang tepat atau mood yang pas. Tapi sukses datang bukan dari ledakan-ledakan semangat sesaat, melainkan dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. 1% tiap hari, selama 1 tahun, itu lebih kuat daripada 100% dalam 1 hari, lalu berhenti. 6. Tutup dengan refleksi. Kalau kamu ambisius tapi malas, itu bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma perlu pendekatan yang cocok dengan cara kerjamu. Jangan selalu paksakan dirimu menggunakan cara orang lain. Temukan cara kerja yang membuatmu bergerak meski sedikit, tapi terus berkelanjutan. Karena pada akhirnya, tidak selalu yang paling cepat yang akan menang, tapi siapa yang nggak berhenti jalan. Selanjutnya, call to action. Hari ini, jangan tunggu semangat. Ambil 1 langkah kecil aja, bikin 1 progres yang bahkan nggak butuh 5 menit. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bisa jadi awal dari perubahan besar di hidupmu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.